bertemu lagi bersama kita di sini di dalam ibadah. Aduh, suaranya kurang keras. Sekali lagi di ibadah. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Kami berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Yuk, mari sama-sama kita akan memulai ibadah KFC hari ini di dalam doa. Kita berdoa dulu sebelumnya. Mari adik-adik yang di rumah ikutin kami ini berdoa bersama teman-teman yang ada di sini.
Adik-adik yang di sini sudah siap? Bilang yes. Iya. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan satu pujian ini.
adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Daniel. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kakak harap adik-adik semua nggak bosen ya lihat kakak. Hari ini kita akan belajar tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak kebaikan Tuhan Yesus itu seperti apa ya? Atau apa yang pernah adik-adik alami kebaikan Tuhan Yesus itu? Iya, waktu sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Waktu kita lagi nggak ada makanan, tiba-tiba ada orang yang datang mengirimkan makanan. Itu adalah kebaikan Tuhan kita. Hari ini kita akan belajar kebaikan Tuhan Yesus. Oke? Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sama-sama kita lihat video ini. What's taking those kids so long? Wow, ini banyak sekali tikus-tikus nih. Huh? Gusteau says it's excellent. Good thing the old lady is a food lover. Hey, that's Gusteau. Kira-kira apa yang dilakukan ya? It's not for the faint of heart. You must be imaginative, strong-hearted. You must try things that may not work. And you must not let anyone define your limits because of where you come from. Your only limit is your soul. What Wah, I say is ternyata true. tikus ini lagi Anyone can cook, lagi but only the memperhatikan fears TV can be great. Pure poetry. tentang seorang But koki. it was not to last. Gusteau's restaurant lost one of its 5 stars after a scathing review by France's top food critic, Anton Ego. It was a severe blow to Gusteau, and the broken-hearted chef died shortly afterwards, which, according to tradition, meant the loss of another star. Sepertinya tikus ini tahu ini. Is dead? Oh. Wow, dia ketahuan, mereka lagi ketahuan ya. Wah, ditembak. Mereka melarikan diri. Wow, kira-kira kena gak ya? Dia mau ditembak. Ya, habis pelurunya. Ya, neneknya lagi cari peluru. Bisa selamat gak ya? Oh, apa yang terjadi? Wow, retak temboknya dan yang terjadi adalah wow, banyak tikus ya adik-adik ya. Wow, mereka langsung melarikan diri. Nah, tikus ini lagi ngambil buku tentang masak. Oh. Kira-kira selamat gak ya? Wow, mereka langsung naik ke kapal mereka sendiri-sendiri. Ada satu yang ketinggalan. Iya, si Remy ketinggalan adik-adik. Wow. Neneknya langsung memburu. Iya. Iya, akhirnya selamat ya.
Kita sudah melihat dan kita akan baca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-45. Ayo kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-45. Udah ketemu semua? Ayo sekarang kita baca sama-sama, hitungan yang ketiga ya. 2, 3. Yohanes 4 ayat 45. Orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem. Sekali lagi ya, kita baca. Yohanes 4 ayat 45. Orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem. Jadi, Tuhan Yesus kembali ke Galilea dan Tuhan Yesus di sana disambut. Karena mereka orang-orang Galilea sudah mendengar, bahkan sudah melihat segala kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan. Kita akan melihat kebaikan Tuhan Yesus itu apa aja. Nih ada seorang anak mau memberikan makanan kepada orang yang meminta, tapi orang tuanya melarangnya. Nah, kita lihat ini ada seseorang yang lagi turun. Ada Lihat apa kelinci. yang kau lakukan. Dia kabur. Tidak, bukan aku. Kau yang buka pintunya. Ayo Lia, cepat tangkap kelincinya. Baiklah. Lia, ayo cepat masuk rumah. Lia, ayo cepat pulang. Iya. Orang tuanya menyuruh anaknya ini cepat pulang, membawa kelincinya masuk. Apa dia orang jahat? Bukan, dia sakit. Ternyata ada orang sakit yang lewat di situ ya adik-adik. Ibu, kasihani aku. Tolong beri aku sedikit air. Aku haus sekali. Orang ini adalah orang yang sakit kusta. Kalau pada zaman dahulu, mereka tidak boleh dekat dengan orang yang tahir. Mereka akan mengatakan dirinya najis. Jadi orang sakit kusta itu jari-jarinya nanti akan lepas sendirinya, jari tangan, jari kaki. Makanya kalau kita lihat tangannya diperban dan dia membawa tongkat yang ada loncengnya. Orang kusta itu tidak boleh mendekatkan diri dengan para penduduk. Mereka harus mengasingkan diri. Kalau kata lain sekarang adalah isolasi. Dan setiap ada orang yang tidak sakit kusta, atau dalam Alkitab dikatakan orang tahir, mereka harus sekali lagi mengatakan najis. Sehingga mereka tahu. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Adik-adik percaya enggak? Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit kusta. Sakit apapun sekarang ini, Tuhan Yesus sanggup. Kebaikan Tuhan Yesus kita akan melihat. Apa saja sih kebaikan Tuhan Yesus lakukan? Seperti orang kusta tadi.
Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Kita akan lihat. Badainya semakin parah. Iya. Pegang talinya. Tidak bisa. Ini para murid Tuhan Yesus yang ada di danau sedang mengalami badai. Perahunya sedang terguncang karena badai. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Nah, Tuhan Yesus datang. Dan mereka kaget. Mereka pikir itu adalah hantu. Itu roh iblis. Itu setan. Bersukacitalah. Ini aku. Nah, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Adalah Yesus. Para murid tahu. Kalian jangan takut. Nah, Tuhan Yesus menyelamatkan para murid dari badai. Mereka kembali berlayar karena Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Kebaikan Tuhan Yesus kita akan melihat, yaitu Yesus meredakan badai. Badai yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat, Tuhan Yesus ada berserta dengan kita. Dimanapun kita berada, waktu masalah sedang terjadi, Tuhan Yesus ada. Waktu murid Tuhan Yesus berlayar dengan perahu mereka, Tuhan Yesus menyertai mereka juga. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada di dalam kapal. Dan tiba-tiba ada badai. Tuhan Yesus datang dan meredakan badai itu. Bagaimana kau berpikir kalau dia itu sedang sakit? Aku berharap kau lihat saja sendiri. Ada sesuatu yang tidak kau katakan padaku. Dia tidak penyakit lepra, kan? Kebaikan Tuhan tidak. Yesus yang kedua. Dokter, Caleb adalah anakku satu-satunya. Jika kau Ini bisa adalah menemukan seorang dia, ayah aku akan membayarnya dengan seluruh yang hidupku. memiliki seorang anak yang sedang sakit. Dia mencari dokter supaya dapat menyembuhkan anaknya. Anaknya masih muda. Kuat. Kaki dan tangannya kuat bagi seorang anak yang terus-menerus berbaring. Iya, dia tidak seperti itu saja. Terkadang, bahkan hampir begitu sering, dia menjadi sangat periang. Caleb, tidak apa-apa. Wow, dokternya diserang. Lepaskan. Dokternya tidak tahu sakit apa anak ini. Oh, tidak. Tidak, Nah. Tidak apa-apa, Caleb. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Tenanglah. Anak itu kerasukan. Dia tidak kerasukan. Aku telah melihat perbuatan setan, Tuhan. Dan bisa kukatakan padamu bahwa anak itu kerasukan. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menyangka? Sebab jika Caleb kerasukan, maka dia tidak akan bisa disembuhkan. Kira-kira sakitnya bisa disembuhkan apa enggak ya? Memang benar tidak ada yang bisa dilakukan oleh dokter. Tapi mungkin Caleb bisa disembuhkan dengan cara lain. Ada beberapa pendeta yang bisa mengusir setan. Temui saja mereka. Kami sudah mencobanya. Tapi mereka berbohong untuk mendapatkan uang orang lain. Mungkin kita harus mencobanya lagi. Tidak. Caleb tidak kerasukan. Dia sakit. Dan aku berjanji, aku tidak akan berhenti hingga kutemukan dokter yang bisa menyembuhkannya. Ini Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Bisakah kau berikan sedikit keajaiban? Peter, kalau kau punya kepercayaan, walaupun sebesar biji sawi, dan kau bilang gunung itu pindahlah, itu akan terjadi. Percayalah, Peter. Apa? Apapun yang kau inginkan, kalau kau benar-benar berdoa dan percaya, kau akan mendapatkannya.
Tuhan Yesus Semua mengajarkan akan terjadi. kepada muridnya untuk Kumohon, percaya. kumohon beri jalan. Di depan Tuhan Yesus ada orang-orang membawa jenazah anak muda. Anak satu-satunya. Terlebih lagi, suaminya meninggal 1 bulan sebelumnya. Wanita terbaik yang pernah kutemui. Ternyata Bagaimana dia ibu bisa ini bertahan? dia kehilangan Aku tidak akan suaminya pernah tahu. dan sekarang dia kehilangan anak Janganlah menangis. satu-satunya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Wahai anak muda, kuperintahkan padamu, bangkitlah. Wow, Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Ada kebaikan Tuhan. Tuhan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Anak muda ini bangkit karena ada Tuhan Yesus. Kau hidup lagi. Jadi kebaikan yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan, contohnya yaitu Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Anak muda ini sudah meninggal. Tetapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus lakukan. Jadi kita harus selalu ingat kebaikan Tuhan Yesus. Dia sanggup membangkitkan orang yang meninggal. Itu dia. Aku memanggilmu untuk menolong orang itu. Nah, ini ada seorang yang kerasukan Nama setan. orang itu Yakub. Kami kasihan padanya, tapi kami tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Pikiran dan tubuhnya sudah dikuasai oleh iblis yang jahat. Kami coba merantai dan mengikatnya, tapi dia memutuskannya. Dia tinggal di atas gua, di antara bebatuan. Orang ini kerasukan dan dia sudah tidak bisa dirantai lagi. Dia bisa menghancurkan rantai dan Tuhan Yesus datang di daerah Gerasa. Kita lihat nih, iblis gemetar di hadapan Tuhan Yesus. Oh, keren kan? Orang yang kerasukan setan ini takut sama Tuhan Yesus. Ya. Setannya takut sama Tuhan Yesus. Yakub, Kenapa kau ada di sini? Seharusnya kau tidak kemari. Kau mau apa? Kau ingin aku pergi? Kau pikir kau bisa melakukannya? Setannya takut sama Tuhan Yesus. Yakub, cepat berhenti. Aku mohon, ampuni aku Tuhan. Jangan siksa aku seperti ini. Tinggalkan orang ini, hai engkau roh jahat. Ampuni aku Tuhan. Yakub, Ampuni aku Tuhan. Tuh roh jahatnya diusir sama Tuhan Yesus. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Dikatakan dia adalah legion, berarti banyak. Setannya itu banyak. Dan setannya ini minta untuk mereka masuk ke babi-babi itu. Setan-setannya keluar dari orang ini. Dan apa yang terjadi? Mereka masuk ke kawanan babi-babi itu. Dan babi-babi itu langsung melarikan diri. Kita lihat. Mereka masuk ke dalam jurang. Nih babi-babinya kerasukan setan.
dan mati semua babi-babinya. Ini orang yang kerasukan setan. Dikatakan tadi namanya adalah Yakub. Kita lihat. Kau kenal dengan orang ini? Dia sudah dibebaskan dari roh jahat. Tidak, aku tidak mengenalnya. Dia Yesus dari Nazaret. Dia membebaskanmu dari roh jahat. Terima kasih. Yang terakhir, Yesus menyembuhkan atau membebaskan orang Gerasa dari roh jahat. Orang ini tidak kenal Tuhan Yesus, tetapi roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga mereka takut. Dan akhirnya mereka melepaskan diri dari orang Gerasa ini. Mereka keluar. Kebaikan Tuhan Yesus yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita. Yesus sanggup membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal. Yesus sanggup untuk yang ketiga yaitu membebaskan dari roh-roh jahat. Jadi pada saat ini, pada pagi hari ini, kita harus selalu ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi pada pagi hari ini, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kebaikan Tuhan Yesus masih berlaku sampai saat ini. Kebaikan Tuhan Yesus masih ada, masih bisa kita alami saat ini. Adik-adik mulai pikirkan, kira-kira kebaikan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita itu apa aja? Kalau kita masih ingat pada pagi hari ini, mengucap syukurlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikannya masih berlaku buat kita. Oke adik-adik, kakak ada satu pertanyaan. Di kota mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan? Di kota atau daerah mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan? Kalau kalian sudah tahu, langsung komen. Oke, kakak tunggu jawabannya. Yuk, pagi hari ini kita tundukkan kepala kita. Kita ingat kembali kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Contoh yang simpel, kalau kita masih bisa, kalau kita masih bisa bernafas, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. COVID sekarang ini, kalau adik-adik lihat beritanya, oksigen sekarang udah naik. Kalau kita bisa bernafas tanpa alat bantu oksigen, bersyukurlah. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Masih ada dan masih terjadi dalam hidup kita. Tundukkan kepala kita, tutup mata kita, kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur. Kami boleh mengingat kembali kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah kami alami. Kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami, Tuhan. Mungkin kadang-kali kami lupa akan kebaikan-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Dan ajar kami, Tuhan, untuk kami dapat selalu mengingat kasih-Mu yang tiada batasnya dalam hidup kami. Kami bersyukur buat nafas, buat kesehatan sampai saat ini. Kalau kami boleh sehat, kalau kami boleh bernafas, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Engkau selalu memberikan kebaikan, Engkau selalu memberikan kasih-Mu buat kami. Tanpa batas Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jangan lupa
kakak selalu ingatkan untuk kita semua, terutama buat adik-adik, yuk kita tetap melakukan 3M. Mungkin kita sudah mulai bosan kayaknya, aduh di rumah terus dan sebagainya. Ingat, corona masih ada di sekitar kita, tapi jangan lupa tetap lakukan 3M. Kalau kita tidak ada kepentingan, jangan keluar, tetap pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Dan ingat, selalu berdoa, ya, supaya kita bisa kembali lagi seperti keadaan semula. Itu yang kita mau. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.